Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya ya? Semoga selalu semangat belajarnya dan ibadahnya di rumah. Oke, hari ini kita lanjut ke pembelajaran tematik di halaman 24 di bagian terampil menganalisis ya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup dia dapat berpindah tempat ya. Sedangkan benda mati dia tidak dapat berpindah tempat tanpa bantuan makhluk hidup lainnya ya. Nah, berpindah tempat ini terkait dengan susunan rangka tubuh hewan ya. Jadi berdasarkan susunan rangkanya, hewan dibagi menjadi dua. Ada hewan vertebrata dan ada hewan invertebrata ya. Hewan vertebrata itu apa ya? Hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata dia tidak memiliki tulang belakangnya. Nah, hewan vertebrata itu ada 5 kelompok ya. Yang pertama ada kelompok Pisces atau kelompok ikan. Yang kedua kelompok amfibi ya. Amfibi seperti katak contohnya ya. Kemudian yang ketiga reptil ya, hewan melata. Kemudian yang keempat ada kelompok aves atau burung ya, dan yang kelima kelompok mamalia, hewan yang memiliki kelenjar susu ya. Jadi kita bahas dulu ya, yang Pisces itu seperti apa? Contohnya ikan ya. Kemudian amfibi itu hewan yang hidup di 2 alam ya, contohnya katak ya. Kemudian yang reptil itu hewan melata dan hewan merayap ya, yang memiliki tulang belakang tapi ya. Kemudian yang keempat aves itu kelompok burung ya, seperti ayam, bebek ya, angsa. Dan yang kelima kelompok mamalia ya, hewan memiliki kelenjar susu ya, seperti apa? Kucing, sapi, kambing, kerbau ya. Oke, sampai di sini ya. Kemudian tadi ada hewan invertebrata. Kalau hewan invertebrata dia tidak memiliki tulang belakang ya. Biasanya tubuhnya hanya terdiri dari bagian kepala, badan dan perut. Contohnya apa? Siput ya, kupu-kupu, ulat, cacing ya. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, nanti ada video sedikit ya, video animasi untuk penjelasan lebih lanjut. Oke ya. Belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Coba perhatikan kedua hewan berikut. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Dengan demikian, ular termasuk hewan vertebrata. Cacing. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan avertebrata ialah tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, cacing termasuk hewan avertebrata. Kita cari tahu hewan selanjutnya yuk. Pilih dan klik 2 hewan yang ada di sini. Coba perhatikan, lumba-lumba memiliki tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata.
Maka cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, kambing memiliki tulang belakang. Maka kambing termasuk jenis hewan vertebrata. Bintang laut tidak memiliki tulang belakang. Maka bintang laut termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, burung memiliki tulang belakang. Maka burung termasuk jenis hewan vertebrata. Siput tidak memiliki tulang belakang. Maka siput termasuk jenis hewan avertebrata. Oke, lagi ya, kita lanjut lagi di halaman 28 ya. Judulnya ada materi yang berjudul Potensi Kekayaan Alam Bangsa Indonesia ya. Jadi, bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat kaya ya. Kenapa kaya? Karena bangsa Indonesia memiliki beragam jenis flora dan fauna yang tersebar di seluruh daerah ya. Flora itu apa ya? Flora itu sebutan lain dari tumbuhan. Dan fauna itu apa? Fauna itu sebutan lain dari hewan ya. Apa manfaat flora dan fauna? Banyak ya manfaatnya. Flora ya, tumbuhan seperti kayu ya. Kayu diperoleh dari pohon yang besar. Kayu dimanfaatkan untuk kursi, meja, ya, tempat tidur, lemari. Nah, sedangkan fauna, apa manfaat fauna? Banyak juga ya, bisa untuk kita konsumsi, ya, bisa menjadi hewan peliharaan, ya. Oke, nah flora ini berdasarkan tempatnya, dia dibagi menjadi 2, ya, berdasarkan letaknya ya di daerah, berdasarkan letaknya di Indonesia. Yang pertama ada flora Indo-Malayan, ya. Itu di daerah mana aja floranya? Floranya di Pulau Sulawesi, maksudnya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Bali. Jadi flora di daerah tersebut dinamakan flora Indo-Malayan ya. Sedangkan satunya lagi namanya flora Indo-Australian. Terletak di daerah mana? Terletak di Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Papua ya. Kemudian faunanya bagaimana? Nah, berdasarkan tempatnya atau berdasarkan daerahnya, fauna dibagi menjadi 3 ya. Fauna bagian timur, fauna bagian tengah, dan fauna bagian barat ya. Oke, kita simak ya gambarnya di samping atau videonya ya. Oke. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Apa sih yang dimaksud flora dan fauna? Flora adalah berbagai macam tumbuhan. Flora Indonesia bagian barat meliputi berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan tropis, yaitu hutan yang sangat lebat.
Flora Indonesia Tengah meliputi tumbuhan yang terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di daerah ini juga terdapat hutan hujan musim. Hutan hujan musim adalah hutan yang terdapat di daerah yang memiliki musim kemarau yang cukup panjang. Flora Indonesia bagian timur adalah flora yang hidup di Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Di daerah ini terdapat hutan sabana dan padang rumput yang luas. Fauna adalah berbagai macam hewan. Fauna di Indonesia dibagi oleh garis Wallace dan garis Weber. Fauna Indonesia bagian barat juga disebut fauna asiatis. Sedangkan fauna Indonesia Tengah disebut fauna peralihan. Fauna Indonesia Timur disebut juga fauna australis. Setelah mempelajari persebaran flora dan fauna, diharapkan kita bisa menjaga dan melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Nah, demikianlah materi kita hari ini ya. Untuk tugasnya, kita coba sama-sama mengerjakan di halaman 29, nomor 1 dan 5 di buku tulisnya ya. Kalau ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan ya. Umi mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.